Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Safitri dari kelas Agroteknologi A dengan NIM 2021-021-0035 akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan atau civic education berperan penting dalam upaya membangun karakter bangsa Indonesia. Kewarganegaraan dalam bahasa Latin civic yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata civic terakhir kata civics, ilmu kewarganegaraan, dan civic education yang artinya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara. Yang kedua, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air dan bersedekah kebudayaan bangsa. Yang ketiga, berwawasan nusantara. Yang keempat, berbela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Yang kelima, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan bernegara Indonesia. Dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A disebutkan bahwa hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan melalui pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan dan kewajiban dalam berbela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Standarisasi pendidikan kewarganegaraan mencakup A. Nilai-nilai cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yang D. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, yang E. Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, negara, serta kemampuan awal berbela negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan mencakup A. Tujuan utama, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Yang kedua, untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warga negara sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu tujuan khusus, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban serta secara santun, jujur, dan demokrasi, serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia terdidik dan bertanggung jawab. Yang kedua, agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan cinta tanah air serta
rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Selanjutnya, pengembangan karakter bagi generasi bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah bangsa. Demi kemajuan sebuah bangsa, ada beberapa karakter yang menjadi patokan dalam pengembangan karakter bagi generasi muda, yaitu meliputi yang pertama, religius, sikap yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, namun tidak meremehkan agama lain. Dengan karakter yang religius, diharapkan dapat menjadi landasan nilai moral dan etika dalam bertindak. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan menjadi pribadi yang jujur, maka sebuah hal kecil kemungkinan terjadi kesalahpahaman dan saling menuduh, membenci karena merasa telah dibohongi. Yang ketiga, tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab di setiap tindakan yang dilakukan, hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk mendapatkan manfaat dan dapat menanggung akibat dari tindakannya. Yang keempat, toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai adanya setiap perbedaan. Dengan bertoleransi akan memudahkan tiap individu untuk saling berbaur tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima, disiplin. Menaati setiap aturan atau tata tertib yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut sangat menghargai dan menjunjung tinggi setiap aturan yang telah disepakati. Yang keenam, kerja keras. Dengan berusaha keras dalam setiap tindakan, mandiri, optimis, dan tegas akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut merupakan pribadi yang berkarakter dan layak diajak untuk bekerja sama. Yang ketujuh, kreatif. Dengan berpikir secara kreatif dan kritis akan menunjukkan sebagai pribadi yang cerdas, akan menghindarkan dari tindak plagiatisme dan memunculkan sesuatu yang lebih inovatif. Yang kedelapan, demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Mengetahui apa yang lebih penting dan apa yang harus didahulukan. Yang kesembilan, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini diperlukan karena tanpa adanya kesadaran semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari para warga negara, maka sampai kapanpun bangsa yang berkarakter tidak akan pernah terwujud karena karakter bangsa itu sendiri muncul dari para warga negaranya. Yang kesepuluh, peduli lingkungan dan sosial. Cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat akan membawa tiap individu menjadi pribadi yang disegani, dicintai, dan dilindungi oleh lingkungan sosial tersebut. Yang selanjutnya, pembentukan karakter generasi muda. Lembaga pendidikan yang dapat membaca situasi tentunya tidak akan mengabaikan pentingnya karakter bangsa dan media pendidikan kewarganegaraan. Berupaya dan berkontribusi melalui sebuah pendidikan adalah yang mungkin dan memberikan sebuah pengalaman agar tercapainya karakter yang diidamkan. Kontribusi nyata dalam pendidikan dan dengan patokan yang seperti itu, maka kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter generasi muda dapat dilakukan melalui yang pertama, pembelajaran. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan generasi muda menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, menginternalisasikan nilai-nilai menjadi perilaku. Yang kedua, bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini perlu didukung dengan pedoman pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan 18 karakter dan rehabilitasi kegiatan
ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter. Yang ketiga, alternatif pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi budaya. Yang keempat, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Pendidikan karakter bukan hanya sebuah pengetahuan belaka, melainkan harus dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang baik dan dilakukan setiap hari sebagai sebuah kebiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu dapat bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Maka dari itu, perlu dilakukan pembiasaan dalam setiap kegiatan. Kesimpulan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu sejatinya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting perannya di dalam membangun karakter bangsa. Bangsa yang berkarakter lahir karena para warga negaranya mempunyai kredibilitas dalam melakukan tindakan yang berbudi luhur sesuai apa yang ada dalam ajaran bernegara. Generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila tampaknya sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Jika dibiarkan, hal ini dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat bahwa bangsanya sudah tidak tangguh dan berkarakter. Oleh karenanya, dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya, menjadikan mereka warga negara yang baik dan terpandang di mata dunia. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.